ilahi yang tidak pernah saya bayangkan di dalam hati dan juga pikiran saya. Amin. Dan kita semuanya tentu sejak diciptakan kita diberikan kekayaan ilahi. Amin. Kekayaan ilahi itulah yang kemudian membuat kita manusia ini berarti dan berharga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tidak hanya itu, tapi kita berarti di dunia ini. Tanpa kekayaan ilahi yang Tuhan tempatkan, saya percaya kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Termasuk saya hari ini, saya bukan siapa-siapa. Tapi karena Tuhan yang membuat itu semua. Pertanyaannya, apa yang menjadi kekayaan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita? Kekayaan ilahi yang pertama adalah Tuhan sendiri dan firman-Nya. Amin. Jadi kita boleh tidak punya apa-apa di dunia ini, tapi kalau Anda memiliki Tuhan dan Anda memiliki firman sama dengan saya, maka kita berharga lebih dari apapun. Amin. Kenapa? Karena dia menjadi sumber iman kita, dasar iman kita, pokok iman kita. Segala sesuatu datang dari dia, oleh dia dan untuk dia, untuk selama-lamanya. Amin. Jadi kalau kita memiliki dia dengan firman-Nya, artinya kita boleh tidak punya apa-apa, tapi kita telah memiliki segalanya di dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu jangan pernah meniadakan Tuhan dan firman-Nya dari kehidupan kita. Karena firman dan Tuhan sendiri berkuasa. Berkuasa merubah segala sesuatu yang menurut pikiran dan logika manusia tidak bisa. Tapi itu yang dia kerjakan. Amin. Karena iman itu berbicara tentang kemampuan Tuhan di luar dari kemampuan manusia, mengerjakan hal-hal yang ajaib dan luar biasa yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan manusia di dunia ini. Dan Tuhan buktikan itu lewat kelahirannya sampai dengan kenaikannya ke surga. Semua itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Amin. Kelahirannya tidak pernah lewat pembuahan manusiawi, tidak. Sampai dengan kebangkitannya juga tidak. Dan kenaikannya ke surga pun tidak. Artinya semua orang yang percaya dan menggantungkan hidup pada dia, Tuhan berkuasa melakukan apa saja yang menurut kita tidak bisa, Tuhan mampu mengerjakannya. Amin. Kekayaan ilahi yang kedua bagi saya bukan jabatan, bukan. Tapi bagi saya yang paling kedua adalah rupa dan wajah atau roh Tuhan dan rupa Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin. Ya. Kadang manusia banyak yang menyia-nyiakan tubuhnya, memberikan tubuhnya kepada hal-hal yang tidak benar. Amin. Tapi dia tidak tahu bahwa itu kekayaan ilahi yang Tuhan taruh. Tuhan taruh dia punya materialnya sendiri dalam wajah kita. Karena itu saya selalu bersikeras. Kalau adik-adik saya makan pinang, kemudian merokok, minum, kemudian segala macam, saya bilang tidak boleh merusak tubuhmu karena tubuhmu bait Allah. Amin. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa jalan gagah ke sana kemari. Kalau Tuhan tidak taruh dia roh dalam diri kita, kita ini mati debu tanah. Tuhan menciptakan kita hanya dari debu tanah, tapi Tuhan menaruh dia punya dirinya. Dia pun duplikasikan dirinya dalam diri kita. Lalu kita bisa berjalan, bernafas, kemudian mengalami kehidupan. Saat ini banyak orang ada di rumah sakit. Banyak orang yang mengalami stroke. Banyak sekali. Tapi kalau kita yang hari ini kita bisa sehat jalan, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita bersyukur. Ini kekayaan yang tidak dijual di toko, tidak diperjualbelikan. Ini Tuhan kasih gratis kepada kita. Jadi kita jaga kehidupan kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya kira Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tapi memberikan kepada kita keluarga. Amin. Keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Itu adalah kekayaan. Jangan bilang, saya kekayaan harusnya punya mobil sekian, toko sekian, uang sekian. Itu benda mati. Itu benda mati. Amin. Semuanya tidak berarti apa-apa. Yang berarti adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam seluruh kehidupan kita.
Dan bagi saya, keluarga menjadi hal yang penting untuk kita semua. Karena itu menjaga, melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak, hal yang penting untuk kita semua. Amin. Karena itu kekayaan ilahi yang Tuhan beri. Dan tentu yang berikut adalah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Hari ini Bapak Yehuda menjadi Bapak Gembala, saya dipercayakan menjadi Bupati. Kemudian semua ini kekayaan ilahi yang Tuhan berikan. Siapapun yang menjadi anggota polisi, ada yang bekerja di mana saja, semua itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Bapak Ibu, saya sendiri, saya bersyukur bahwa untuk menjadi bupati itu semua di luar dari logika saya, Bapak Ibu. Saya tidak pernah merancang itu sebelumnya, tidak. Karena saya untuk melepaskan diri dari sebagai seorang kepala biro di provinsi itu kan sesuatu yang sudah pasti. Jadi sementara harus keluar dari situ ke kantor, ke menjadi bupati harus bertarung lewat perjuangan politik lagi dari nol. Harus datang dari masyarakat ke masyarakat untuk meyakinkan harus pilih kita. Syukur kalau kita buat masyarakat senang, masyarakat pilih kita. Tapi kalau tidak, masyarakat tidak pilih kita. Tetapi kehidupan ini Tuhan yang ngatur, Bapak Ibu. Nah, sehingga kadang untuk periode kedua saya bilang itu Tuhan yang ngatur. Saya tidak boleh memaksakan diri dengan hal yang tidak boleh menurut rancangan saya. Karena itu di luar. Biarkan Tuhan yang mengatur. Tuhan mengatur kehidupan kita ini seperti apa, biarkan Tuhan yang atur. Dan hari ini saya percaya Bapak Ibu, kita tidak jadi secara kebetulan. Amin. Hari ini apapun posisi dan jabatan kita hari ini Tuhan yang mengatur dan merancangnya sejak semula. Karena itu kita bersyukur dengan apa yang Tuhan beri dan taruh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya hari ini masuk di gereja ini, saya teringat akan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yehuda, ya Dr. Yehuda Madacaan. Ya, ketika beliau pulang kuliah dan mengabdikan diri di STT Erikson Street, kemudian saya masih bekerja di Bapeda. Waktu itu pencalonan anggota DPR ini banyak. Terus beliau juga datang kepada saya di kantor dan menyampaikan bahwa ini bagaimana, dia minta pertimbangan dari saya. Tapi saya bilang, Pak Yehuda, kita ini sudah tidak punya sumber daya manusia di gereja. Jadi kalau Bapak Yehuda pergi lagi, nanti besok kita punya generasi muda yang lain lagi ikut lagi. Semua yang sekolah teologi itu semua akan pergi ikut terjun ke politik. Jadi nanti tidak ada yang ada di gereja. Dan saya bersyukur hari ini Bapak Gembala konsisten ada di gereja sampai dengan hari ini. Itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Dia buktikan dia ada di STT Erikson Street dan dia ada di gereja untuk menjaga gereja sebagai amanat dan kepercayaan yang Tuhan beri. Jadi Tuhan percayakan kita di situ, jangan pernah kita lari dari tanggung jawab yang Tuhan kasih. Amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Adik-adik semua, apapun ke depan kita sekolah, kita akan jadi apa saja. Tapi kalau Tuhan sudah kasih kepercayaan kepada kita di satu tempat, jangan pernah tinggalkan kepercayaan itu. Nah, kita berpegang teguh kepada kepercayaan itu sampai kalau Tuhan yang berkehendak untuk memindahkan kita dari situ ke tempat yang lain, baru kita bisa berpindah. Tentu saya menyampaikan terima kasih banyak karena gereja ini ada di lokasi yang sangat strategis dan luar biasa. Ada di tengah-tengah kota. Pembangunan gereja ini menjadi bagian dari pembangunan Manokwari seluruhnya. Karena apa? Orang dari luar turun di bandara, mereka akan lihat ada dua hal yang mereka lihat. Pertama yaitu gereja ini dan juga masjid yang ada di sebelah. Amin. Ya. Ini adalah simbol peradaban kita di Kabupaten Manokwari ini. Sehingga tadi kita masuk ke sini, saya berdiskusi dengan Pak Gembala, tetapi juga Bapak Demantri, untuk nanti gereja ini kita lihat sama-sama. Ya, sebagai terlepas dari pemerintah daerah, tapi juga sebagai bagian dari keluarga, ya kita bangun gereja ini sama-sama untuk memperindah kota ini. Karena tentu orang datang akan melihat kita juga lewat apa yang kita bangun ya di atas kota tercinta ini.
Tentu saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua. Ya, pesan saya tetap berpegang teguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan melakukan firman-Nya sampai Tuhan memanggil kita dari dunia ini. Dan yang kedua, mari kita jaga hidup untuk Tuhan. Amin. Amin. Ya, roh kita, tubuh kita, semua kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga tentu, mari kita jaga keluarga kita. Amin. Yang punya istri, layani istri dengan baik. Yang punya suami, layani suami dengan baik. Yang punya anak-anak, kasih makan anak-anak dengan baik. Layani mereka, karena mereka adalah harta yang sesungguhnya yang Tuhan kasih dan berikan kepada kita. Amin. Amin. Dan yang ketiga, jangan pernah melupakan dan meninggalkan tanggung jawab yang Tuhan kasih kepada kita semuanya. Karena setiap tanggung jawab yang Tuhan kasih, Tuhan bertujuan membangun martabat dan harga diri kita melalui semua tanggung jawab yang ada. Amin. Amin. Ya, saya hari ini diberikan kepercayaan sebagai bupati. Tuhan membangun harga diri saya di situ. Tetapi Bapak Ibu yang lain, Tuhan kasih sebagai hamba Tuhan atau sebagai pegawai, sebagai mantri, sebagai apa saja. Ingat bahwa Tuhan kasih pekerjaan itu untuk membangun harkat dan martabat kita. Karena itu kita tetap jaga ya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan tentu Tuhan berfirman bahwa kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan pun bertanggung jawab mempercayakan yang besar kepada kita sekalian. Saya kira ini yang bisa dapat saya saksikan kepada kita semua. Terima kasih. Selamat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, beriman, berjalan teguh kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua dalam seluruh tugas, pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.